Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Gereja Kristen Indonesia dimanapun berada dan juga para simpatisan sekalian. Bertemu dalam Sapaan Gembala hari ini bersama saya Jeffrey Aswinartanto, kader calon pendeta dalam tahap perkenalan di Jemaat GKI Sumbawa II Jakarta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman menjadi orang baik seringkali justru malah membawa kepada suatu pencobaan kepada kita yang seringkali merasa tidak sabar, tetapi kita tidak bisa menolak untuk melakukan suatu kebaikan. Ada orang-orang yang justru memanfaatkan kebaikan hati dari orang-orang yang tidak kuasa untuk menolak ketika dimintai pertolongan. Memang Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan kepada kita untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Tetapi apakah kita harus menjadi seorang penolong ketika sebetulnya kondisi kita justru sedang lebih membutuhkan, tetapi kita mungkin sedang dimanfaatkan oleh orang lain? Ketika kita misalnya sudah mengatur uang belanja yang tersisa di minggu terakhir sebelum tanggal gajian tiba, tiba-tiba ada tetangga yang datang mengatakan membutuhkan uang tanpa alasan yang jelas dan dia ingin meminjamnya. Dan kita justru merasa sungkan atau tidak enak untuk menolaknya. Atau ketika seseorang meminta tolong dalam hal kecil untuk tidak memberitahukan bahwa dia sedang ada di rumah ketika nanti ada seseorang yang datang. Mungkin dia sedang dikejar-kejar oleh penagih hutang. Jangan bilang-bilang ya nanti kalau ada orang datang kalau saya lagi ada di rumah. Ada juga orang yang datang minta tolong karena dia sedang mengalami masalah. Padahal sebelumnya kita sudah berkali-kali memberikan nasihat kepada orang itu. Memberikan saran, masukan. Tetapi orang itu tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi ketika masalah baru terjadi padanya, dia datang kembali kepada kita, dia cerita panjang lebar, dan kita tidak tega tentunya untuk diam saja dan tidak menolongnya. Mengenai memberikan pertolongan, Rasul Paulus juga mengingatkan dalam nasihatnya kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 14-15 mengatakan, "Kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang." Beberapa hal dijelaskan Paulus dalam suratnya ini. Yang pertama adalah tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Tentu saja menegur dengan baik dan rukun kepada orang yang tidak tertib. Orang yang tidak tertib ini sering juga disebut ataktos dalam bahasa Yunaninya. Ataktos ini ditujukan kepada masyarakat Yunani yang tidak muncul untuk bekerja. Ya, nasihat ini tentu saja juga berlaku untuk orang yang sering minta tolong tetapi tidak mau berusaha atau bekerja. Bekerja bisa diartikan dalam arti sesungguhnya bekerja untuk kebutuhan hidup. Atau orang yang sudah berkali-kali mendengar minta masukan tetapi tidak mau melakukan perubahan sehingga akhirnya dia berulang-ulang meminta pertolongan yang sama. Jangan sampai kita sebagai orang yang suka menolong justru membuat orang itu semakin tidak mau berusaha. Karena itu juga dapat membawa mereka kepada hidup yang tidak tertib ini. Kemudian Paulus mengatakan, hiburlah mereka yang tawar hati atau takut. Ini adalah bagian dari empati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memberikan kekuatan kepada seseorang untuk mereka maju. Tidak menolong, tapi terpaksa karena kita tidak kuasa untuk menolaknya. Atau sebaliknya kita malah menjadi orang yang acuh kepada mereka yang perlu ditolong. Kita tidak tergerak untuk menolong siapa-siapa. Yang ketiga, sabarlah terhadap semua orang. Mari kita mengkoreksi diri kita. Apakah kita betul-betul telah menjadi orang yang sabar? Atau sebetulnya kita mau menolong tapi di balik itu ada kejengkelan, ada kemarahan karena kita merasa waktu kita terganggu.
Karena kita yang tidak kuasa untuk jujur kepada diri kita sendiri sebetulnya. Jadi kita menjadi orang yang tidak sabar. Paulus juga menasihatkan agar kita memperhatikan supaya jangan ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam kepedulian kita untuk menolong orang lain, kita tentu saja diajak untuk tetap menjaga kedamaian. Melakukan kebaikan ketika kejahatan justru menimpa kita. Jadi ketika kejahatan itu diganti dengan kebaikan, secara logika tentu saja kebaikan-kebaikan yang akan bermunculan. Jadi kebaikan itu nanti dengan sendirinya juga akan menular kepada orang yang lain. Dan Paulus mengatakan, berusahalah untuk selalu berbuat baik kepada orang di sekitar kita maupun kepada orang lain. Jelas bahwa perbuatan baik itu tidak boleh dihentikan. Kalau di awal tadi saya menggunakan ilustrasi ketika ada orang yang baik, tetapi seringkali pertolongannya yang tidak diberikan dengan tepat. Jadi bukan perbuatan baiknya yang dihentikan, tetapi kita harus mereview kembali cara kita menolong itu. Jadi saya ingin mengajak bukan pertolongannya yang kita anggap salah atau pertolongan yang diberikan itu salah. Tetapi cara yang diberikan itu yang seharusnya kita perhatikan agar kita dapat menolong orang itu dengan tepat. Dengan demikian justru kita semakin membantu orang untuk lepas dari masalahnya. Bukan kita malah mendorong mereka untuk terkungkung dalam kesalahannya yang berulang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita terus menjadi orang baik yang melakukan perbuatan baik. Itu tergantung dari cara kita menolong orang tersebut. Apakah pertolongan itu mendidik atau semakin membuatnya malas? Apakah pertolongan itu membantu melepaskannya dari masalah atau justru semakin mendorongnya ke dalam masalah yang lebih besar? Kiranya Tuhan terus menolong kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jadilah penolong yang bijaksana. Seperti dalam pujian NKB, pakailah aku jalan berkat-Mu memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau sudah memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh menjadi saluran berkat-Mu di mana Tuhan menempatkan kami. Tapi ampuni kami ya Tuhan, seringkali jika kami belum menjadi seorang penolong yang bijaksana. Kami seringkali menolong dengan keterpaksaan. Kami seringkali menolong dengan cara yang tidak tepat. Sehingga kami justru semakin menjerumuskan orang yang kami berikan pertolongan itu. Biarlah kami hari ke hari semakin diberikan hikmat dan bijaksana di dalam kami menolong orang lain. Dan biarlah kami juga terus boleh menjadi orang yang berempati dengan melihat kesusahan orang lain dan kami mau menolong mereka. Bantulah kami ya Tuhan di dalam setiap pergumulan kami ini dan kiranya Engkau senantiasa memimpin kami di dalam setiap laku hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.